Halo adik-adik, perkenalkan, namaku Nikolas Suhardi dari Business Information System. Halo adik-adik, perkenalkan nama aku Patricia Pauline Darmawan dan aku dari jurusan Business Information Halo System. adik-adik, selamat datang. Bagaimana kabarnya semua? Apakah kalian baik-baik saja? Harusnya sih baik-baik saja ya. Pada pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari materi bahasa Inggris. Yaitu apa sih? Yaitu materinya tentang government. Nah, inilah judulnya. Oke, dan ini akan disampaikan lewat pembelajaran online. Oke, mungkin Patricia sebagai partner saya bisa next. Oke, oke. Pertama inilah today's agenda kita, nah, ataupun garis besar materi yang ingin kita sampaikan. Itu pertama yaitu ada apa itu government. Oke, dan kedua itu ciri-ciri government, yaitu apa sih ciri-cirinya. Nah, yang ketiga itu ada kosakata dalam government. Ada apa aja sih? Nah, government dalam dunia contoh-contohnya ada apa? Dan kemudian juga terdapat latihan soal. Yes, mungkin bisa next. Halo Kak Nicholas. Apa kamu boleh membantu saya? Oh, boleh, boleh. Bantu apa tuh? Apa sih tuh arti government? Oke, baik. Aku akan menjelaskan sebisa aku ya. Jadi, menurut Merriam-Webster, government adalah the group of people who control and make decision for a country, state, etc. Artinya apa sih? Artinya adalah sekumpulan orang yang mengontrol dan bertugas untuk membuat suatu keputusan dalam suatu negara. Jadi dia itu leadernya itu yang membuat suatu keputusan gitu loh dalam suatu negara gitu. Oke, Oh, mungkin bisa di begitu. next. Ya Oke. begitu. Yes. Oke, sekarang ini masuk ke dalam uh, ciri-ciri government. Kita akan pelajari ciri-cirinya. Apa sih ciri-cirinya? Itu kan. Pertama itu yaitu terdapat pemerintahan yang mengatur negara tersebut. Jadi harusnya adik-adik ada pemerintahannya. Tuh. Kemudian next itu terdapat peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Seperti contoh peraturan seperti undang-undang di negara kita, seperti tidak boleh tidak boleh melakukan pelanggaran, tidak boleh mencuri, tidak boleh membunuh, seperti itu. Nah, terus juga nextnya terdapat berbagai jabatan dalam pemerintahan, seperti ya kalau di Indonesia ataupun di negara lain ya MPR, DPR, DPD, seperti itu. Mungkin bisa next. Oke. Nah, adik-adik, sekarang ini kita akan masuk ke dalam bagian kata-kata dalam government. Nah, pertama itu terdapat country atau dalam bahasa Indonesianya itu negara. Nah, dia itu dipimpin oleh presiden and vice president. Nah, yang kedua itu republik. Nah, artinya itu juga republik. Jadi dia agak sedikit mirip. Nah, dipimpin oleh presiden dan vice president, atau dalam bahasa Indonesianya presiden ataupun wakil presiden. Presiden dan wakil presiden. Oke. Yang ketiga itu terdapat kingdom. Apa itu kingdom? Itu bahasa Indonesia artinya kerajaan yang dipimpin oleh king or queen. Keempat ada empire atau kekaisaran dipimpin oleh emperor atau empress. Yang kelima ada department dipimpin oleh minister. Yang keenam itu ada province atau provinsi, nah dipimpin oleh governor atau gubernur. Oke, mungkin Patricia bisa di next. Banyak sekali ya kosakata government dalam bahasa Inggris. Ini masih ada sisa 5 lagi adik-adik. Ayo mari kita semangat. Oke, sekarang yang ketujuh adalah municipality, atau bisa dalam arti bahasa Indonesianya itu yaitu kota madya, yaitu yang dipimpin oleh mayor ataupun wali kota. Oke, selanjutnya itu ada regency yang ke-8, atau yang artinya itu merupakan kabupaten yang dipimpin oleh seorang regent atau mungkin bupati. Oke. Nah, yang ke-9 itu yaitu district atau kecamatan. Oke, dipimpin oleh district head.
Yang ke-11 itu ada sub-district atau kelurahan, dipimpin oleh sub-district head, sama seperti sebelumnya. Dan kemudian yang ke-11 yaitu ada village atau desa, yang dipimpin oleh village chief, atau artinya itu kepala desa. Oke, mungkin next Patricia bisa membantu saya. Oke, bisa dilanjutkan oleh Patricia. Oke. Nah, selain itu, terdapat banyak sekali jenis-jenis government dalam dunia. Yuk, mari kita lihat contohnya. Pertama ini adalah contoh dari government pemerintah monarki. Pertama ada Thailand, kedua ada England, ketiga ada Sweden, keempat ada Denmark, kelima ada Netherlands, keenam ada Norway, ketujuh ada Belgium, dan ke-8 ada juga Luxembourg. Oke, bisa di next. Oke, sekarang itu adalah pemerintahan government dalam dunia dalam bentuk republik presidensial. Oke, pertama itu contohnya itu seperti negara kita, yaitu Indonesia, Meksiko, Brazil, Argentina, Philippines, Kenya, and Maldives. Oke, next mungkin bisa dibantu juga oleh Patricia. Oke. Selain ada dua, masih ada dua lagi loh. Yang kali ini adalah pemerintah Republik Parlemen. Contoh-contohnya adalah yang pertama Czech, kedua Italia, ketiga Austria, 4 Israel, 5 Ireland, 6 Poland, 7 Portugal. Yuk, Nicholas, boleh dibantu? Ya. Yes, oke. Selanjutnya itu adalah government dalam dunia dalam pemerintahan empire, atau mungkin empire kan itu dulu-dulu ya adik-adik, jadi kekaisaran. Jadi yang dulu seperti contohnya itu ada Persian Empire, Han Dynasty, atau sama disebut juga dengan Empire, Mongol Empire, Ottoman Empire. Oke, selanjutnya kelima ada Spanish Empire, keenam ada Russian Empire, yang ketujuh ada British Empire. Oke, next. Oke, baik adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam latihan soal. Mari kalian menjawab dengan sebaik mungkin. Oke, next. Oke, latihan soal pertama, yaitu what kind of country is Indonesia? Ayo, ingat-ingat. Tadi baru saja kakak jelaskan. Kakak kasih waktu 15 detik ya. Mungkin Kak Patricia bisa membantu menghitung waktu 15 detik, kemudian oke, gitu. Waktunya sudah habis. Gitu. Bisa dimulai dari sekarang, Kak Patricia. Oke, waktunya habis. Oke, kemudian bisa langsung di next. Oke, jawabannya adalah, jadi what kind of country is Indonesia? Seperti yang tadi dijelaskan, yaitu republik. Oke, mantap. Ayo, mari kita lanjutkan. Oke, pertanyaan kedua. Who is the president of the Republic of Indonesia now? Atau mungkin artinya adalah siapa sih presiden Republik Indonesia zaman sekarang? Oke, mungkin Kak Patricia bisa membantu lagi dalam jawab 15 detik. Ya, dalam menghitung 15 detik. Baik, waktunya selesai. Oke, mungkin bisa di next. Oke, jawabannya adalah Presiden Joko Widodo. Ayo, semangat guys. Mungkin yang masih salah-salah, ayo mari kita semangat. Oke, selanjutnya Kak. Oke, pertanyaan ketiga itu adalah who is in charge of the province? Atau dalam bahasa Indonesianya, siapakah yang bertugas untuk mengatur dan memimpin dalam daerah provinsi? Oke, pilihannya yaitu pertama ada A, governor, B, major, C, president, dan D, vice president. Ya, mungkin Kak Patricia bisa dilanjutkan bantu saya 15 detik seperti tadi.
Ayo yang mana guys? Yang mana adik-adik? In charge of province. Baik, waktunya habis. Oke, bisa di next Kak? Jawabannya adalah governor. Selamat yang sudah benar. Kalau yang masih salah, ayo pertahankan semangatnya. Oke, next Kak. Oke. Yang pertanyaan keempat itu adalah who is in charge of the municipality? Oke. Pertama pilihannya yaitu terdapat A yaitu major, B itu region, yang C itu village chief, yang D itu head chief. Oke, bisa dilanjutkan 15 detik Kak. Baik. Baik, waktunya selesai adik-adik. Oke. Jawabannya adalah, bisa di next. Jawabannya adalah major. Oke, ayo guys semangat. Sepertinya masih sisa 4 atau 5 lagi. Yuk, mari kita lanjutkan. Oke. Nah, sekarang ini kakak akan lanjutkan pertanyaan kelima, yaitu here which one is the example of an empire? Apa sih contoh dari empire itu? Pilihannya yaitu ada A. Ottoman, B. United Kingdom, C. Amerika, D. Australia. Ayo, mari dipilih. Waktu dimulai dari sekarang. Baik, waktunya selesai adik-adik. Oke, di next mungkin abis ini Kak Patricia bisa membantu saya untuk memberikan jawabannya. Jadi jawabannya adalah Ottoman. Oke. Mari. Selamat yang sudah menjawab dengan benar, adik-adik. Oke, selanjutnya. Ayo, 3 lagi. Adik-adik, oke. Selanjutnya, which country is not part of the monarchy system government? Atau yang dalam arti bahasa Indonesianya adalah negara mana yang bukan part atau bukan bagian dari monarchy system government. Oke, harusnya ini sangat gampang adik-adik. Pertama, pilihannya yaitu A ada Thailand, B ada United Kingdom, C ada Brunei, D Amerika. Oke, langsung dihitung Kak Patricia. Baik. Oke adik-adik, waktunya selesai. Oke. Selanjutnya jawabannya adalah Amerika. Oke, next. Oke, sepertinya Kak Patricia, aku yakin adik-adik sepertinya sudah agak bosan. Mungkin waktu menunggunya bisa kakak cepetin jadi 10 detik ya. Oke. Oke. Pertanyaan selanjutnya, who is the leader in the department system government? Atau siapa sih leadernya dalam departemen sistem pemerintahan? Oke. Jadi kakak kasih 10 detik. Oke, dimulai dari sekarang. Oke adik-adik, waktunya selesai. Oke, dibantu Kak Patricia untuk ini jawabannya. Jadi jawabannya adalah A, minister. Oke, selamat yang sudah benar. Oke, sedikit lagi guys, adik-adik. Yuk. Oke, yang ke-8. What is the capital city of Indonesia? Ini 2 terakhir adalah pertanyaan bonus yang sangat gampang adik-adik. Ayo, oke dimulai dari sekarang 10 detik. Kak Patricia. Baik. Oke, waktunya selesai adik-adik. Oke. Jawabannya adalah Ding. Oh Jakarta. iya dong, Yo, adik-adik pasti guys. harus tahu ini. Pasti sudah tahu. Baik. Oke, jadi kakak ambil dari 3 website dan kakak harus kutip. Dan ini mungkin juga bisa menjadi pembelajaran adik-adik bahwa kalau udah SMA, SMP, SMA ataupun kuliah, kalian harus mengambil referensinya ini sehingga tidak dianggap kayak plagiat ataupun mengikuti copy paste seperti itu adik-adik.
Oke, bisa di next. Oke, sekarang ini kakak ingin menyampaikan, kakak dan Kak Patricia ingin menyampaikan, thank you for joining the class, dan selamat beraktivitas adik-adik. Dadah Bye-bye. adik-adik.